Kenapa si customer bisa terracuni tanda kutipnya? Karena dia ngelihat harga coret. Itu nama tekniknya adalah reframing sebenarnya. Jadi harga coret, jadi harga asli segini dicoret dari harga yang sekarang. Padahal kalau dihitung bisa jadi sebenarnya nggak diskon-diskon amat. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, ini udah mau mendekati akhir tahun nih gitu ya. Sahabat sales biasanya mereka saudara-saudara kita merayakan Natal itu biasanya pasti akan ramai berkunjung ke ini ya, toko atau supermarket. Dan biasanya toko atau supermarket itu akan sell gede-gedean. Nah ini kita mau bahas nih tentang ini ya, fenomena tiap akhir tahun ini ya, begitu banyak yang di sell padahal barang-barang itu sudah diproduksi mungkin jauh-jauh hari gitu ya. Nah kita mau tahu nih, selain itu kita juga mau bahas gimana toko-tokonya itu biar bisa rame juga gitu ya. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Sehat-sehat ya Coach? Sehat. Ya Coach, bentar lagi nih menjelang akhir tahun nih ada saudara-saudara kita merayakan Natal ya Coach ya. Jadi biasanya Khususnya kayak kalau kita kan? iya kita juga merayakan Natal ya. Biasanya tuh kan kalau menjelang Natal begini kita Natal akan dan tahun berburu baru. itu ya. Natal dan tahun baru. Orang sering Berburu berburu diskon. pernak-pernik Natal Iya. gitu ya. Jadi mungkin yang mungkin tahun lalu sudah nggak ada pernak-perniknya, nah mungkin dia cari lagi tahun ini gitu kan. Nah Coach, biasanya kalau akhir tahun begini kan pastinya itu ada sale besar-besaran ya, diskon gede-gedean. Nah ini kenapa ya Coach ya, orang-orang kok pada dateng aja gitu ya, rame gitu datengin, padahal barang-barang yang dijual tuh pasti sama ya, bisa Sama jadi ya. produk tahun lalu juga gitu yang belum kejual gitu ya Coach Bisa ya. jadi, Itu gimana bisa tuh ya jadi, Coach ya? Bisa jadi. Nah ini menarik nih. Kita ngomong dari sudut psikologi ke customer dulu ya. Berarti sudut buyer. Nah dari sudut buyer kebetulan saya udah mencatat nih ada beberapa hal. Jadi yang pertama, ini cerita lucu ya. Saya pernah menangani satu orang bapak-bapak yang nggak tahu kenapa itu dia sampai minta diterapi Bu Ana. Minta diterapi pakai teknik NLP, Neuro Linguistic Programming, karena dia ngelihat belanjanya kata nggak gede-gedean. ketika ngeliat kata sell itu dia terfokus dan kemudian jadi masuk ke toko. Ini lucu ya, jadi artinya Bapak-bapak ya? bapak-bapak. Biasanya ibu-ibu yang kalau Nah gitu. ternyata ini efeknya bukan juga ke bapak-bapak tapi juga ke ibu-ibu. Tapi saya juga meneliti apa yang menyebabkan kenapa dia tuh sampai punya impulsif lah ya, impulsif mau belanja. Rupanya kata sell dengan huruf merah dan putih itu berdampak banget buat orang. Oh, justru tulisan selnya ya? Betul, tulisan sell gede, jadi dasarnya warna merah, tulisan putih. Ketika dia ngeliat sell, itu membuat orang impulsif dan mau beli. Dan itu sampai saya terapi orangnya memang ada sembuh. Tapi maksud dalam konteks ini menunjukkan bahwa secara nggak sengaja ketika ada orang menulis kata sell, apalagi kalau tulisannya miring ke atas atau tulisannya begitu sell, itu ternyata berdampak kepada orang, membuat dia pengen masuk ke toko itu. Jadi tulisannya ya, tulisan Sell. hurufnya juga, Hurufnya, warnanya merah, merah dengan tulisannya putih biasanya kan gitu ya. Atau merah dengan dasar hitam begitu kan, betul nggak tulisan hitam kan? Berarti kalau lihat Sinterklas kan suka pakai warna baju merah putih juga. Iya, nanti kita ceritakan itu ya. Ini cocokologi ya. Tapi kita coba gini. Tapi dari gambaran ini menunjukkan bahwa itu sebenarnya sama dengan teknik anchoring di dalam NLP. Jadi ketika orang lihat itu membuat orang jadi mau masuk ke toko. Kena trigger, itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan FOMO. Fear of missing out, alias dia takut ketinggalan, takut nggak dapet. Ya, nah makanya kalau kita juga ngelihat Lagi kenapa? tren ya di anak milenial sekarang. Ya istilah-istilah itu FOMO, istilah marketing sebenarnya sih. Cuman pakai tren baru istilahnya itu. Sebenarnya kalau di bahasa dulu namanya scarcity. Nah, tapi kalau kita lihat istilah FOMO itu yang menariknya itu juga bisa dipakai dengan konteks adalah berkaitan contoh yang paling sederhana. Ini konsepnya guerrilla marketing. Misalkan kita pergi ke satu daerah.
Ya, anggaplah Ibu Ana pergi ke satu daerah. Anggaplah pergi ke daerah Pinang Siak misalnya. Atau ke daerah Bekasi deh contohnya. Ibu mau makan. Ibu lapar nih. Ibu tahu dari mana tempat makan itu yang enak. Lucunya kalau zaman dulu kan kita pasti, kalau zaman sekarang pakai Google. Kalau zaman dulu kan enggak ya. Zaman dulu kita ngelihat kota keliling dan melihat tempat mana yang paling ramai didatengin, itulah yang kita asumsikan enak. Kayak kemarin contoh kita pergi ke Magelang, Jogja dan Magelang, selama perjalanan kan kita mencari tahu dong tempat mana yang cukup ramai. Itulah yang disebut sebenarnya ketika melihat orang berduyun-duyun, itu membuat orang jadi tertarik pengen datang. Sama dengan konsep suruh orang parkir motor di depan. Sama kayak mie gocon dong ya Coach? Betul, sama kayak mirip gitu kayak mie gacon ya. Ya jadi artinya orang parkir banyak, orang berasumsi, wah ini pasti enak nih. Ya padahal waktu kalau dimakan sih biasa aja. Nah itulah yang disebut namanya FOMO, dan juga konsep adalah orang-orang yang membuat dia tertarik mau datang. Nah berikutnya kalau saya memberikan satu lagi, kenapa orang tertarik untuk belanja? Identiknya adalah libur. Natal tahun baru identik libur. Sama kayak Idul Adha, Idul Fitri tepatnya, bukan Idul Adha, Idul Fitri itu libur. Berarti libur sama dengan konotasinya belanja. Dapat ya? Jadi orang tuh maunya belanja. Jadi makanya kenapa mereka tuh pengen banget datang. Nah berikutnya lagi adalah kenapa si customer bisa terracuni tanda kutipnya, karena dia ngelihat harga coret. Itu nama tekniknya adalah reframing sebenarnya. Jadi harga coret, jadi harga asli segini dicoret jadi harga yang sekarang. Padahal kalau dihitung bisa jadi sebenarnya nggak diskon-diskon amat. Makanya kalau diperhatikan kadang-kadang diskon ada tulisannya up to 60%, up to 90%. Padahal up to yang ibu lihat kan 90% ya, bukan up to-nya kan. Begitu masuk enggak lah. Ya enggak? Tapi kalau kadang-kadang begitu udah nafsu. Pertama kalau kita lihat ada satu toko tulisannya sale up to 90%. Up to-nya kecil, 90%-nya gede. Orang banyak datang masuk. Ibu pasti FOMO kan? Iya. Masuk kan? Betul nggak? Begitu ngelihat barang diskonnya mungkin tipis-tipis, Ibu Ana bilang, kapan lagi? Bisa jadi enggak? Ini kan mumpung Natal. Ini mumpung tahun baru. Pasti nafsu kan? Beli. Itu maksudnya. Itu psikologi customer dulu. Menarik ya? Iya. Cuman hanya cara sederhana saja itu membuat orang menjadi dia mau masuk ke dalam toko itu. Gitu Bu. Oke. Terus supaya tokonya rame? Nah ini menarik nih. Kalau supaya toko rame, ada beberapa hal yang bisa saya gambarkan. Ini banyak banget Ibu. Jadi makanya saya tulis dulu supaya bisa dapat gambaran. Yang pertama adalah ya, kita bisa pakai konsep namanya user generated content. User generated content. Kayak gini contoh. Misalnya Adi datang ke toko. Dia beli barang kita. Dikaitkan sama liburan. Berarti Adi harus posting dengan hashtag yang kita sudah tentukan. Dia ada experience-nya. Misalnya belanja apa? Kaos di toko tertentu. Dia pakai kaos ini. Dia bikin cerita di konten, baik Instagram, Reels maupun TikTok, dia bikin konten, kemudian di tag. Itu yang namanya user generated content. Ini baju, waktu itu saya beli waktu ketika Lebaran. Ini baju saya beli waktu ketika Natal. Itu user generated content. Kalau travel berarti apa? Ketika aku jalan-jalan di Korea, Christmas, ada hashtagnya, ada misalnya anggaplah travel, Avia misalnya. Atau My Trip gitu ya, itu bisa dipakai. Itu yang disebut namanya user generated content. Ajak mereka untuk mencebarkan cerita itu. Dan mereka kita iming-imingin. Berarti travel bisa dibuat seperti bisa. itu ya, Coach, ya? Kita bisa iming-imingin dengan cara memberikan referral, Bu. Fee. Referral. Diskon. Itu yang disebut namanya generated content. User generated content. Jadi semua orang datang, disebarin kemana-mana. Mirip nggak Bu? Kalau nggak salah kemana ya waktu itu? Kita pernah ke salah satu restoran, kita makan, kemudian suruh tag di salah satu restoran. Saya lupa restoran mana. Kebanyakan yang pakai konsep itu kan. Jadi itu disebut namanya user generated content. Dia puas, dia happy makan itu. Ya, makanya kalau Ibu perhatikan, pernah nggak kita kena kejebak makanan di TikTok? Kemudian kita datang,
ternyata biasa aja makanannya. Mm-mm. Itu karena kebijakan Atau mahal banget. atau mahal banget. Betul ya? Iya. Nah, itu yang disebut namanya user generated content. Hmm. Pengalaman mereka men-sharingkan itu kepada kita. Itu kan gambarannya. Ya, ini maksudnya Bu Ana ngomong gini karena kebetulan ada satu restoran pakai logo Michelin gitu ya. Michelin padahal mau dimakan mahalnya minta ampun dan rasanya mah biasa aja. Masih lebih enak di tempat yang di tempat Masih lain. lebih bisa saya masak lindung cafumak ya. Iya, makanya. Jadi Saya kayak sekalian gitu. promosiin. Jadi paham ya maksudnya? User Iya. generated content. Mm-mm. Ya. Nah, kemudian ada lagi berikutnya metodenya biar toko bisa rame. Mm-mm. Countdown flash sale. Jadi misalkan Hmm. ada kalimat flash sale atau tinggal 5 hari lagi, tinggal 4 hari lagi, gitu kan ya? Mm-mm. Itu juga berpengaruh, Hmm. gitu ya. Mm-mm. Baik toko mau di toko online maupun toko offline dibilang gitu. Natal tinggal 5 hari lagi. Hmm. Kan itu bikin ini kan diskon tinggal 5 hari lagi. Oh, penasaran orang kan? Nah, itu. Nah, berikutnya juga kita bisa ngadain kampanye giveaway Mm-mm. di media sosial. Misalnya jadi siapa yang mau ini ketik komen DM, komen apa. Nah, itu juga sama. Itu membuat orang trafficnya jadi tinggi. Hmm. Itu cara ngakalinnya ya. Nah, kemudian juga bisa saja kita misalkan nih masa-masa ini kan bulan November nih, berarti bisa saja nih perusahaan-perusahaan travel harusnya dari bulan Oktober sudah nyebar informasi khususnya travel yang bertema dengan liburan. Hmm. Liburan kali ini mau di mana? Terus ada cerita, ih seneng banget aku liburan kali ini. Tahun lalu misalnya orang yang tahun lalu happy, dia ngomong, aku seneng banget liburan tahun ini. Dengan bersama My Trip, ternyata liburanku Ya. menjadi luar biasa. Atau Misalnya Blue gitu. Ocean kemana Nah, gitu kayak ya. gitu ya. Nah, itu gambarannya. Dan juga bisa juga kita pakai konsep kalau di sosial media kita pakai pool Hmm. interaktif. Liburan kali ini di mana Anda? Di rumah, keluar kota, keluar Atau ke negeri, gunung bersama My Trip. atau keluar negeri atau apapun gitu ya. Kalau keluar negeri, impian idealmu kemana? Itu juga bisa. Itu sebenarnya cuman hanya menarik algoritma sosial media gitu ya Bu. Dan juga yang penting terakhir mungkin juga adalah testimoni dari pelanggan. Itu konsep yang tadi saya jelaskan, itu konsep online Hmm. metodenya. Nah, bagaimana caranya kalau metodenya bukan online? Di toko, apa yang harus kita lakukan di toko? Yang pertama tentunya saran. Tokonya didesain tema liburan. Mau toko, mau bakery, sama ya. Toko tas, Mm-mm. bakery, whatever apapun, temanya tema liburan. Resto juga boleh gitu ya. Resto, tema liburan. Ya, Hmm. ya walaupun resto sebenarnya kan harganya sama aja. Kan ini kan pancingannya untuk makanan kan biasanya. Mm-mm. Kecuali dia punya makanan khusus yang memang hanya spesial untuk Natal dan tahun baru. Misalnya gitu ya. Mm-mm. Itu oke. Jadi desain tempat tema liburan. Hmm. Gitu ya. Bisa dia bikin snow, dia bisa bikin hutan pinus, tema-tema tertentu. Itu jadi menarik, Bu. Bisa dibuat gitu ya. Nah, terus kemudian display produk-produk yang khususnya untuk hadiah. Gitu ya. Bisa aja kasih list. Ya dikasih list produk-produk mana saja yang akan kita berikan hadiah. Tahun lalu produk yang sering jadi hadiah adalah jumlah penjualan yang mana. Itu yang di display bisa juga. Bisa juga kan kita kasih list kayak Gramedia. Ibu pernah kan ke toko buku Gramedia bilang ini best seller book. Buku mana aja itu dipajang, tapi konteksnya adalah buku penjualan yang paling banyak di masa Natal, tahun baru apa? Itu dipajang. Nah, juga bikin konsep. Bisa juga kita bisa khusus untuk yang tadi ya. Berarti produk yang laku terjual di tahun lalu biasanya orang sering memberi hadiah kepada apa atau ada rekomendasi hadiah. Rekomendasi hadiah ayah kepada anak, rekomendasi hadiah ayah kepada ibu istri, rekomendasi pacar kepada ceweknya atau apa. Itu bisa dibikin konten-konten gitu. Itu menarik, Bu. Misalnya contoh berarti kalau cewekmu konten begitu tipe apa? Nah, ini hadiah yang cocok. Itu menarik loh. Oh, berarti nggak melulu kalau hanya pas Valentine konten-konten gitu tidak. ya? Itu kan impas. Kan memang kan Natal kan identiknya dengan hadiah ya. Bisa aja kayak gitu kan. Ya.
Bikin juga bisa kita bikin namanya Secret Santa. Secret Santa. Maksudnya apa Secret Santa? Jadi buat orang yang melakukan pembelian ini, jadi dapatkan Secret Santa. Jadi nggak kasih tahu hadiah promonya apa, totonya harga tertentu dapat hadiah apa. Itu yang disebut namanya Secret Santa. Jadi, nah kemudian juga tawarkan untuk membungkus kado gratis. Itu juga menjadi bagian penting. Saya paham di beberapa departemen store sebenarnya ada, cuman tidak pernah diinformasikan kan. Nah itu juga menjadi penting. Kemudian yang paling penting bukan hanya toko display, tapi juga perlu setel musik. Bahkan kalau perlu aroma. Contoh, yang paling gampang. Menurut Bu Ana, aroma apa yang khas dari sebuah acara Natal? Aroma berarti ciuman ya, penciuman. Apa yang benar? Gingerbread. Iya kalau orang luar negeri ya, oke lah gingerbread, oke. Oh aroma, kalau di Indonesia Iya kue. kalau mama Natal apa? Mau bawa kue misalkan. Ya kita buat lah, jadi ada satu area yang bawa kue. Ya enggak? Jadi dia ada aroma-aroma Natalnya ada berasa. Misalnya contoh lagi, kalau istilahnya mungkin kalau lebaran kan bau opor gitu ya. Atau mungkin kita bisa juga bau salju. Bisa dong. Bisa dong cari bisa dong karena setahu saya ada teman-teman saya yang perusahaan chemical bisa ngebuat kayak gitu. Bahkan chemical kopi aja bisa diciptakan. Nah, bayangin nggak kalau mama kita masuk ke satu tempat tapi baunya bau hutan pinus. Menarik ya? Iya. Bau hutan pinus, terus di sebelah sana ada salju. Ada kayak bau salju, terus di sana ada bau hot chocolate. Oh. Menarik nggak? Iya. Menarik ya? Nah itu hal yang sederhana sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, berarti ini ya indera perasa semua dari kalau di NLP kan bilangnya penciuman, ada bukan perasa. Iya, Perasa indera penciuman, iya gitu ya. Nah juga kita bisa buat event di toko, bisa juga kita buat foto booth. Jadi area-area tersebut. Nah dengan cara itu otomatis membuat tokonya akan menjadi rame. Dan setahu saya kan per hari ini kalau kita lihat ada nggak toko-toko yang membuat seperti itu khususnya bau aroma? Nggak ada. Adanya apa? Cuman suasana, musik, tapi nggak ada yang pakai penciuman kan? Kalau kopi mah udah biasa pasti sering kan? Atau bau roti dibikin, betul? Nah ini Bu Ana yuk nyanyi kan? Kepalanya isinya itu liburan kan? Nah itu maksudnya. Jadi kayaknya imagine kalau itu dimasukin dalam suasana, bisa nggak bau kayak bau laut itu dipindahkan jadi bau scene tertentu? Saya yakin bisa. Chemicalnya bisa dibuat. Jadi artinya bikinlah suasana Natal apa yang mau diciptakan, itu yang akan membuat orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam toko. Ini juga pikir-pikir berarti ini bisnis buat perusahaan-perusahaan chemical ya. Ya nggak? Perusahaan chemical untuk bisa membuat bau-bau tertentu ya. Sebenarnya memang bisa logikanya. Kalau minyak wangi aja bisa dibuat, kenapa enggak hal yang lain? Betul? Itu aja. Oke, sahabat sales, wah ternyata banyak sekali tips dari Coach Antonius Arif ya buat sahabat sales nih, terutama mungkin yang punya toko, sahabat-sahabat yang punya toko gitu ya, business owner yang punya toko, atau yang sahabat sales yang bekerja di department store, bagaimana supaya tokonya rame didatengin oleh pengunjung ya, terutama pengunjung yang lagi cari aksesoris Natal. Nah, sahabat sales kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, dengan saya Melani dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.